Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita masih diizinkan untuk berjumpa dalam renungan pagi yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan dan siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kiranya Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami, mendorong kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu dan siap untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Muslihat Iblis terhadap para pemelihara hari Sabat. Ayat intinya diambil dari Mazmur 94 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketepatan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Keterangannya, sementara umat Allah mendekati angkara murka zaman akhir, setan mengadakan perbincangan yang sengit dengan malaikat-malaikatnya sebagai suatu rencana yang paling mantap untuk menghancurkan iman mereka. Penipu besar itu berkata, hari Sabat adalah persoalan besar yang menentukan nasib jiwa-jiwa. Kita harus meninggikan Sabat yang kita ciptakan sendiri. Kita telah berhasil menjadikan hari itu diterima baik oleh penduduk dunia maupun oleh anggota-anggota gereja. Sekarang gereja harus dipimpin supaya bersatu dengan dunia untuk membela hari itu. Kita harus bekerja dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat untuk membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan memimpin mereka untuk mencari alasan tidak takut akan Allah lalu mengikuti adat istiadat dan tradisi. Saya akan mempengaruhi pendeta-pendeta yang terkenal untuk mengalihkan perhatian mereka dari hukum-hukum Allah. Tetapi prinsip kita yang terutama adalah membungkam golongan yang memelihara hari Sabat. Kita harus menggerakkan kemarahan umum untuk melawan mereka. Kita akan mendaftarkan orang-orang besar dan orang-orang pintar di dunia di pihak kita dan mempengaruhi mereka yang berkuasa untuk menjalankan rencana kita. Kemudian hari Sabat yang saya telah dirikan akan dipaksakan dengan undang-undang yang paling keras dan tepat pada sasaran. Mereka yang tidak mau menghormatinya akan diusir dari kota-kota dan kampung-kampung dan dibiarkan menderita kelaparan serta kekurangan kebutuhan hidup. Bila sekali saja kita memiliki kuasa itu, kita akan memperlihatkan apa yang dapat kita lakukan kepada mereka yang tidak mau menyimpang dari kesetiaan mereka kepada Allah. Sekarang, oleh sebab kita sedang menyeret gereja-gereja Protestan dan dunia supaya bersatu, maka dengan kekuatan tangan kanan kita ini, akhirnya kita akan mempunyai undang-undang untuk menindas semua orang yang tidak mau tunduk pada kekuasaan kita. Bila mana kematian akan dijadikan hukuman terhadap pelanggaran hari Sabat kita, maka banyak yang sekarang menjajarkan diri mereka dengan para pemelihara hukum akan menyeberang ke pihak kita. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh kepada ukuran-ukuran yang keterlaluan ini, kita harus menjerat mereka yang menghormati hari Sabat yang benar. Kita dapat menceraikan banyak orang dari Kristus dengan perkara duniawi, hawa nafsu, dan kecongkakan. Mereka boleh merasa diri mereka sendiri aman sebab mereka mempercayai kebenaran, tetapi memanjakan selera atau nafsu-nafsu rendah yang akan mengacaukan pertimbangan dan membinasakan akal sehat yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Muslihat iblis terhadap para pemelihara hari Sabat.
Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegaskan bahwa setan dan agen-agennya akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan rencana yang paling mantap yang pernah dibuat untuk menjerat umat-umat Tuhan berpaling dari memelihara Sabat hari ketujuh kepada hari Sabat yang palsu yang setan dirikan di dunia ini. Dan usahanya akan terus berhasil dan terus berhasil ketika banyak pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan negara, bahkan orang-orang terkenal sekalipun akan turut serta menyokong, mendukung undang-undang yang akan diberlakukan. Dan saatnya akan tiba bagi umat-umat Tuhan yang berusaha untuk tetap setia memelihara hukum-hukum Allah, terlebih khusus pemeliharaan terhadap hari Sabat hari ketujuh menjadi sasaran bagi setiap hukuman. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita meminta pertolongan rahmat Tuhan. Mari kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga apabila waktunya tiba, umat-umat Tuhan akan dipojokkan, diperlakukan tidak adil, maka dengan pertolongan Tuhan saja, umat-umat Tuhan yang sejati akan tetap berdiri teguh, akan tetap setia mempertahankan iman kebenaran walau apapun yang akan terjadi. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semua akan kedapatan setia dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Bantu kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kekurangan kami, untuk menyadari kebutuhan kami akan Engkau, menyadari akan kebutuhan kami dalam penyerahan, dalam doa secara pribadi dan keluarga. Bantu kami untuk terus menyadari kebutuhan kami, untuk mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila kami terus bersekutu dengan Engkau dari saat sekarang, dengan pertolongan Tuhan yang sama, kami akan dimampukan untuk tetap berdiri teguh, mempertahankan iman, tetap setia untuk memilih berada di pihak Tuhan, tetap memelihara hukum-hukum Tuhan, terlebih khusus menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, seperti yang Engkau rindu kami hidupkan. Kami lemah dan memiliki banyak keterbatasan ya Tuhan. Bantu kami, kuatkan kami, dan tolong kami ya Tuhan, untuk bisa menuntun keluarga, sahabat, rekan kerja kami, untuk sama-sama mempersiapkan diri, menghidupkan agendamu, dan terlebih khusus mempersiapkan diri kami menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa khusus bagi seluruh umat-umat Tuhan, kiranya Engkau percayakan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, setiap berkat yang Kau titipkan bagi kami dapat kami gunakan untuk semaksimal mungkin bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, karena kami rindu untuk melayani Engkau sesuai dengan porsi kami masing-masing. Terpuji-pujilah namamu, kami mau serahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.